Jumpa kembali di channel saya. Dan buat kalian yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Hari ini akan saya prediksi tentang hubungan Denny Caknan dengan Happy Asmara, dimana mereka berdua ini karena sering bernyanyi bareng dan bernyanyinya sangat menjiwai banget, sehingga dijodoh-jodohkan oleh fansnya, oleh penggemarnya dijodohin ya. Kemudian akan saya prediksi bagaimanakah hubungan mereka saat ini dan bagaimanakah prospek kedepannya hubungan mereka berdua. Apakah mereka berdua memang ada jalinan asmara ataukah hanya sekedar rekan bisnis, atau bukan bisnis, rekan kerja di dunia entertain, ataukah hanya sebatas itu aja ya. Ini yang pertama, ini untuk kondisi saat ini kedekatan mereka berdua seperti apa. Satu, ada perahu layar yang artinya proses sebuah perjalanan, masih berproses. Tapi proses ini menuju kemana? Saya ambil kartu yang kedua, keberlimpahan. Ada simbol materi, pekerjaan, rezeki. Kartu yang nomor 3, ada simbol pohon dan rumah yang jauh. Pohon ini simbol kondisi saat ini yang masih baik. Rumah yang jauh bisa diartikan kalau mereka saat ini masih belum menjalin sebuah hubungan asmara, ya guys. Kartu yang nomor 4, nah, yang mereka pikir adalah keberuntungan di dunia karirnya untuk saat ini. Kartu yang nomor 5, ada kabar baik. Jadi untuk kondisi saat ini mereka masih belum terjalin sebuah hubungan asmara. Di sini belum ada tanda-tanda ke arah situ, tapi di sini lebih menitik beratkan pada keberuntungan di karir. Karena di sini ada simbol materi yang berlimpah ruah. Ya. Dengan duetnya, dengan seringnya bernyanyi bareng, mereka akan mendulang sebuah kesuksesan di karirnya. Rezeki-rezeki akan mengalir deras di pundi-pundi keuangannya yang dilambangkan ini. Dan untuk kondisi saat ini hubungan mereka masih baik-baik saja yang dilambangkan pohon yang subur ini. Tapi untuk asmara masih jauh dalam pikiran mereka. Ini ya. Dan di sini ada simbol beruang. Beruang ini simbol keberuntungan, tapi keberuntungan ini juga menimbulkan iri dengki pada orang-orang yang mungkin kurang menyukainya atau saingannya di dunia tarik suara dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada kabar baik untuk mereka berdua. Jadi, kartu yang keluar ini sangat positif sekali. Tidak ada satu kartu yang negatif. Hanya satu kartu ini yang melambangkan adanya sebuah keberuntungan. Tapi keberuntungan itu diikuti dengan adanya orang-orang yang kurang menyukai kedekatan mereka berdua. Jadi, ada orang-orang yang kurang menyukai kesuksesan mereka berdua. Dan itu sudah hal biasa ya, karena dalam dunia entertain, dalam dunia tarik suara, persaingan itu masih selalu, maksudnya persaingan itu begitu ketat. Jadi wajar kalau ada orang yang menyukai dan tidak. Jadi masih dalam batas kewajaran. Jadi bisa diartikan untuk saat ini mereka masih berpikiran bagaimana bisa meraih kesuksesan di dunia tarik suara. Jadi memanfaatkan kesempatan ini untuk semakin meningkatkan karirnya, dan masih jauh dalam pikirannya dalam menjalin sebuah hubungan. Jadi artinya kedekatan mereka saat ini masih sebatas pertemanan dan masih sebatas duet bareng di dunia tarik suara. Belum ada hubungan asmara mereka. Satu sama lain belum ada hubungan asmara. Kemudian akan saya prediksi perasaan mereka saat ini bagaimana. Kalau di sini kan belum ada tanda-tanda hubungan asmara, tapi di sini lebih dominan masalah karir, pekerjaan, rezeki yang keluar. Akan saya prediksi perasaan masing-masing orang, apakah ada celah untuk menjalin sebuah hubungan ataukah ada rasa. Saya kocok dulu yang pertama ini untuk Caknannya dulu, apakah ada perasaan pada Happy Asmara. Tuh, ada simbol orang berdua. Perasaan itu ada guys.
Jadi perasaan itu mungkin karena seringnya bernyanyi bersama, seringnya menghibur bersama, jadinya perasaan itu ada, mulai singgah di hatinya Cak Nan. Nah, bagaimanakah selanjutnya? Ini. Namun Cak Nan ini masih belum terlalu fokus pada hubungan asmara karena masih banyak yang dipikirkan. Seperti yang di sesi pertama tadi, lebih memikirkan karirnya, lebih memanfaatkan momen yang sudah bagus ini untuk meningkatkan kesuksesan dalam dunia karirnya. Ini yang dilambangkan jangkir-jangkir. Jadi pikirannya masih belum terfokus pada asmara, sekalipun sebenarnya rasa-rasa itu sudah ada, ya. Kemudian kartu yang nomor 3 ini. Namun di sini ada simbol bulan di tengah malam dan serigala, yang artinya masih mempertimbangkan jika ingin bersama, terutama mempertimbangkan dari mungkin ada masa-masa lalunya tentang asmara dan lain sebagainya, atau rasa trauma atau rasa sakit hati dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan peristiwa buruk yang dialami Cak Nan dengan seseorang di dulu-dulunya. Ini ya, jadi banyak sekali pertimbangannya jika menjalin sebuah hubungan asmara. Kemudian kartu yang keempat ini, simbol pencerahan. Jadi setelah ada keraguan dikarenakan adanya pertimbangan, di sini Cak Nan berusaha untuk mencari jawaban. Ini yang dilambangkan pencerahan. Jadi jalan terbuka lebar jika mereka ingin bersama. Namun mari kita lihat kartu berikutnya. Satu ini. Pertumbuhan yang sangat lambat jika mereka ingin menjalin sebuah hubungan. Ini ya. Jadi butuh kesabaran. Seperti ini artinya, untuk perasaan Cak Nan pada happy asmara, perasaan itu sudah mulai timbul, sudah muncul. Yang dilambangkan dua orang sedang menjalin asmara ini ya. Namun di sini Cak Nan juga tidak hanya berpikir dalam hal itu. Di sini ada semacam cangkir-cangkir yang banyak, yang artinya banyak sekali yang dipikirkan Cak Nan dalam menjalani sebuah hubungan. Terutama Cak Nan ini juga lebih fokus pada karirnya untuk saat ini. Karena ada hubungannya dengan sesi pertama tadi. Lebih fokus untuk meningkatkan karirnya daripada menjalin sebuah hubungan. Sekalipun di sini perasaan itu sudah ada. Apalagi di sini ada peristiwa-peristiwa di masa lalu yang masih menggurat di hatinya Cak Nan. Jadi Cak Nan ini ada semacam rasa sedih, kecewa terhadap seseorang dikarenakan peristiwa masa lalu, dan itu masih menghantui pikirannya. Ya. Kemudian di sini berusaha mencari pencerahan. Apa yang harus saya lakukan di sini? Mencari pencerahan bagaimanakah hubungan saya dengan happy asmara nanti, terus bagaimanakah rasa sakit yang begitu dalam karena peristiwa masa lalu campur aduk menjadi satu, dan berusaha mencari pencerahan untuk mendapatkan sebuah jawaban. Kemudian di sini ada simbol ini yang artinya hubungan mereka, hubungan Cak Nan dengan happy asmara pada akhirnya akan berjalan lambat. Butuh kesabaran, butuh ketelatenan yang dilambangkan orang menyiram bunga ini. Karena bunga berbuah, bunga berbunga, itu butuh proses, tidak disiram sekali terus berbunga, tidak disiram sekali terus berbuah. Tapi butuh bertahun-tahun untuk bisa menghasilkan apa yang diharapkan. Jadi untuk asmaranya Deni Cak Nan dengan happy asmara ini butuh ketelatenan pendekatannya. Sekalipun sering collab bareng, tapi kenyataannya mungkin hati dan perasaan mereka ini masih kurang menyatu ya untuk asmaranya. Jadi butuh kesabaran, butuh ketelatenan untuk membangun sebuah asmara, sebuah kedekatan dengan happy asmara. Ini ya. Ini untuk Cak Nannya. Jadi Cak Nannya ini butuh waktu untuk bisa dekat dengan happy asmara. Karena di sini sebenarnya sudah ada rasa suka, tapi Cak Nan ini juga dihantui dengan peristiwa-peristiwa masa lalunya yang begitu menyakitkan, sehingga untuk menerima seseorang itu dia perlu berpikir dalam,
takut hal yang buruk terjadi lagi semacam itu. Ada trauma dari masa lalu. Kemudian untuk happy asmaranya seperti bagaimana, seperti apa perasaannya pada Cak Nan? Saya kocok dulu untuk happy asmaranya ya. 1. Ada simbol pedang. Kartu yang nomor 2, ada simbol wanita dengan pedang. Aduh, kok pedang-pedang semua. Kartu yang nomor 3, ada simbol toleransi, ada simbol kesabaran, kenyamanan ini ya. Ini sangat bagus yang ini. Kartu yang nomor 4. Kemudian kartu yang nomor 5 ini. Kartu yang keluar seperti ini bisa diartikan untuk saat ini masih belum terjalin sebuah rasa, belum ada perasaan happy asmara pada Cak Nan. Tapi seiring waktu, seiring bertemu, seiring seringnya bertemu, bernyanyi bareng, akan ada rasa yang muncul di hatinya happy asmara. Ada cangkir menuang air ya. Jadi ada semacam perhatian, semacam kasih sayang, respon yang baik pada Cak Nan. Kemudian di sini ada simbol ini, dan itu sebuah menandakan hubungan yang bisa lebih baik nantinya, ya. Akan sebuah, maksudnya akan ada kesempatan yang lebih baik nantinya dalam menjalin sebuah hubungan. Jadi perasaan-perasaan itu begitu tumbuh besar di happy asmara pada Cak Nan suatu hari nanti. Akan ada perasaan yang muncul yang begitu bagus dalam hal asmara, perhatian happy asmara kepada Cak Nan nanti. Kemudian ada kartu ini. Happy asmara ini sekalipun perasaan itu suka itu sudah tumbuh, tapi ada perasaan kurang percaya diri yang dilambangkan ini. Karena kemungkinan merasa kalau Cak Nan ini begitu dingin sikapnya kepada dia, atau ada hal-hal yang dipikirkan sehingga happy asmara ini kurang percaya diri apakah Cak Nan ini mencintainya ataukah bagaimana, seperti itu. Kalau dari wajahnya Cak Nan memang orangnya dingin, orangnya pasif ya, tergantung bagaimana happy asmaranya. Jadi happy asmara ini harus juga mengerti kalau sifatnya Cak Nan ini memang seperti itu. Kurang aktif, lebih cenderung pasif. Apalagi Cak Nan ini mempunyai semacam trauma dari masa lalu tentang masalah asmaranya. Sehingga hal itu membuat sikapnya kepada happy asmara ini terkesan dingin atau terkesan pasif ya. Seperti di hasilnya tarot tradingnya Cak Nan tadi itu. Ada lamban, Cak Nan ini memberi perhatian pada happy asmara ini yang begitu lamban, dikarenakan ada trauma dari masa lalu yang masih menggantui pikirannya. Dan itu membuat happy asmara bertanya-tanya pada dirinya. Apakah Cak Nan ini suka kepadanya? Kalau suka, kenapa sifatnya seperti itu, sikapnya seperti itu? Padahal happy asmara ini yang tadinya masih datar-datar saja, seiring waktu proses perjalanan akan ada rasa tumbuh cinta yang begitu dalam kepada Cak Nan. Nah, terus kelanjutannya kisah ini bagaimana? Saya prediksi untuk asmara ke depannya mereka berdua. Semoga saja hasilnya bisa tembus, karena yang namanya prediksi ini bisa tembus dan tidak loh guys. Dan lagi saya juga manusia biasa ya. Anggap saja tayangan ini sebagai hiburan. Proses kedepannya, sebenarnya ada rasa baik Cak Nan maupun happy asmara. Kalau Cak Nan tadi perasaannya itu lambat berkembangnya dikarenakan masih banyak pikiran dan dihantui dari kejadian masa lalu. Untuk happy asmara yang tadinya datar, seiring waktu akan tumbuh rasa cinta, rasa sayang. Tapi rasa cinta, rasa sayang itu membuat dia bertanya-tanya apakah rasa sayang ini akan terbalaskan oleh Cak Nan, karena Cak Nan ini begitu dingin sikapnya kepada saya, seperti itu. Dan hasilnya ke depannya bagaimana untuk happy asmara dengan Cak Nan? Ada persimpangan jalan, waduh, masih ada pemikiran, masih ada ragu-ragu. Kartu yang nomor 2, ada simbol anak, simbol dukungan dari keluarga dan fansnya. Kartu nomor 3, tapi di sini ada simbol kabar buruk guys.
kartu yang nomor 4. Nah, ada simbol bintang di tengah malam. Ada keburukan, juga ada kebaikan. Jadi masih naik turun proses perjalanan nanti. Waduh, kartu yang nomor 5. Ada pihak ketiga di sini. Atau ada pilihan lain di sini, atau ada lebih yang diutamakan dalam hidupnya daripada menjalin sebuah asmara. Jadi seperti itu. Baiklah, saya artikan. Di sini hasil akhirnya nanti masih ada keraguan-raguan dalam perjalanan asmara mereka. Walaupun sebenarnya ada dukungan baik dari keluarga maupun dari penggemarnya di sini. Mereka menginginkan kalau Cak Nan dengan Happy Asmara ini bisa bersatu, bisa berjodoh. Namun sayangnya di sini ada kabar buruk. Ya, kabar buruk ini ada hubungannya dengan kehadiran pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa diartikan sosok seseorang yang masuk di dalam hubungan mereka, dalam kedekatan mereka, atau ada tujuan lain di dalam kehidupannya. Misalnya lebih tertuju kepada karir daripada asmara dan lain sebagainya. Walaupun di sini sebenarnya kesempatan untuk bisa bersama itu terbuka lebar. Dikarenakan ada simbol bintang di tengah malam. Nah, kita lihat saja endingnya nanti seperti apa. Jalan terbuka lebar sebenarnya, apalagi dari pihak keluarga, dari pihak penggemarnya sangat-sangat mendukung kalau mereka bersama. Tapi ada hal lain yang ada dalam pikiran mereka berdua. Dan itu membuat batu sandungan dalam hubungan asmaranya nanti, ya. Sekalipun sebenarnya jalan terbuka lebar untuk mewujudkan sebuah hubungan, tapi di sini endingnya ada pihak ketiga. Pihak ketiga bisa diartikan will atau bill, atau tujuan lain di dalam menjalin sebuah hubungan, misalnya untuk meningkatkan karirnya, ya. Jadi batu sandungannya di sini nanti. Doakan saja yang terbaik. Kalau berjodoh segera dimudahkan dan segera dipersatukan. Kalau tidak berjodoh, semoga kedua-duanya segera mendapatkan jodohnya yang terbaik di kemudian hari. Baiklah teman-teman, sampai di sini untuk Cak Nan dan Happy Asmara. Semoga sukses selalu untuk mereka berdua.